Ini negara-negara tandus, subhanallah. Negara tandus, negara kering kerontang, masya Allah, nggak ada rumput-rumputan. Tapi subhanallah di Hadramut sana justru tumbuh kambing itu besar-besar. Bahkan dia bilang kalau kita bertamu ke rumah mereka, biasa ngobrol panjang lebar, ngobrol segala macam. Iya. Begitu kita mau pulang, larang, nggak boleh pulang. Bentar, bilang sebentar, kita makan dulu, nyatai dulu. Lah, yang bahasa Banjarnya yang beelang ini bingung, yang beelang ini bingung deh lo. Dari tadi ngobrol segala macam nggak ada persiapan apa, toto tunggu sebentar. Paling setengah jam kemudian udah muncul sate kambing. Iya. Dan memang paling bahagia, satu-satunya negara yang tidak kena Covid itu cuma Hadramut, negara Yaman sana. Ya, semua negara di dunia ini semua kena Covid semua, tapi satu-satunya negara yang tidak kena Covid itu Hadramut. Karena yang bilang bahwa negara ini akan diberkahi Allah siapa? Bukan manusia biasa, Rasulullah langsung sendiri bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin sekalian, sampai ayat 45 surah Al-Furqan. Sampai ayat 45 surah Al-Furqan. Kita lanjutkan bab 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحر هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا
قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا صدق الله العظيم. Para hadirin sekalian, ayat yang ke-45 Allah menyuruh kita untuk memperhatikan tentang ciptaan-ciptaannya. Kemudian Allah juga menghendaki dengan bayang-bayang, maksud bayang-bayang di sini adalah cahaya yang muncul kadang hilang, itu bayang-bayang. Allah yang memanjangkan, begitu pula Allah yang memendekkan bayang-bayang itu. Dan kadang-kadang Allah jadikan bayang-bayang tadi itu tetap ada, tidak bergerak sama sekali. Kemudian kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, matahari sebagai petunjuk, artinya sebagai jalan gitu ya. Para hadirin, kemudian kita teruskan thumma qabadnahu ilaina qabdan yasira. Kemudian kata Allah, kami tarik kembali bayang-bayang tadi itu ya, yang nampak. Allah tarik kembali ilaina, kepada kami, minta kertas ada nggak? Kertas ada. Tisu tidak mau kabur kan? Nah, ya mudah-mudahan cuman kacamatanya nak kabur, bukan matanya gitu loh, kacamatanya nak kabur. Kemudian kami menariknya kembali bayang-bayang itu, artinya begitu matahari tenggelam, bayang-bayang itu nggak kelihatan lagi. Maksud bayang sini ya itu ya cahaya matahari dan lain sebagainya. Kemudian kami menariknya kembali, kata Allah Subhanahu wa taala, bayang-bayang itu kepada kami yasiran, sedikit demi sedikit, perlahan-perlahan, lama-lama hilang. Kemudian Allah katakan wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasa. Allah menjadikan kepada kalian al-laila, malam, libasan, sebagai pakaian. Allah jadikan malam sebagai pakaian. Coba kita lihat dalam surah An-Naba sebentar. An-Naba itu juz 30 ya. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidurmu, kata Allah Subhanahu wa taala, subatan, istirahat. Artinya istirahat dari segala aktivitas yang kita lakukan. Para hadirin, coba kalau kita kondisi kurang sehat, kita ke dokter.
Yang paling sering ditanya dokter itu apa? Bisa tidur nggak katanya? Pasti yang ditanya tidur. Makanya kadang-kadang oleh dokter dikasihnya obat apa? Obat tidur sedikit. Karena tidur itu Allah katakan subhata, membuat kamu istirahat. Istirahat segala-galanya. Kemudian waja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan kata Allah malam sebagai pakaian. Pakaian sini maksudnya beribadah kepada Allah. Ya, waja'alna an-nahara ma'asha, kemudian kami jadikan siang ma'asha untuk mencari penghidupan. Ya, jadi aktivitas itu pada waktu siang, sementara malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, kita kembali ya. Wa huwa alladzi ja'ala lakumul laila libasa, Allah jadikan malam itu kepada kalian sebagai libas, sebagai pakaian. Ya. Sebagai pakaian artinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya kita mendengarkan cerita-cerita yang luar biasa itu dari orang-orang yang memang ahli ibadah, yang memang mereka kerjanya ya sudah membuat diri mereka itu, sengaja mereka membuat diri mereka itu untuk hanya semata-mata beribadah kepada Allah. Dan Masya Allah berbahagia. Bahkan ada diceritakan sahabat Rasulullah SAW pada waktu sholat malam itu dia membaca surah Yasin itu, yang sebelum itu loh, sebelum apa? Yang sebelum Mumtazul Yawma Ayyuhal Mujrimun, atau ayat apa tuh? Itu dibaca terus sama dia. Saking asiknya membaca itu, berbahagia dari tengah malam itu sampai subuh itu. Ya, kadang-kadang ya, apalagi kalau kita bandingkan dengan diri kita, ya, kadang-kadang apa iya bisa seperti itu? Kadang-kadang ada muncul pertanyaan, apa iya seperti itu? Kenapa muncul pertanyaan? Karena kita nggak pernah melakukan itu masalahnya. Ya, bagi orang yang sudah biasa seperti itu hal yang biasa aja. Tapi bagi kita yang nggak pernah, apa iya bisa semalam suntuk kayak begitu? Ternyata kenyataannya ada sahabat Rasulullah seperti itu. Iya. Saya lupa ayat nanti. Pokoknya yang sebelumnya kan lanjutannya itu wa mintazul yawma ayyuhal mujrimun kata Allah. Ada sebelumnya itu, Masya Allah. Jadi terus dibaca sama dia sampai nggak tanya sampai subuh. Iya. Dia nggak merasakan karena asiknya tadi itu. Para hadirin, ya, Allah katakan wa ja'alna wa huwa alladzi ja'ala lakumul laila libasa. Allah jadikan malam ya sebagai apa? Libas, sebagai pakaian. Maksud pakaian di sini kita beribadah kepada Allah. Ya, mau sholat malam, mau baca Quran, mau baca istighfar, mau baca sholawat, silahkan. Ya. Para hadirin yang berbahagia, kita baca istighfar sekali aja sudah dapat catatan dari malaikat itu. Sekali loh. Apalagi orang yang baca istighfar sampai 70 kali, sampai 100 kali. Orang baca sholawat begitu juga. Ya, para hadirin berbahagia, besok kan hari Kamis nih. Ya, silakan. Ya, paling tidak kita itu baca, ya kalau nggak bisa tiga-tiganya, cukup satu aja. Karena ada ulama yang memberikan memberikan bimbingan kepada kita kalau malam Jumat itu atau hari Jumatnya, malam Jumat atau hari Jumat atau subuh Jumat, kita baca surah Al-Kahfi. Kemudian yang kedua kita baca surah Al-Waqiah. Yang ketiga kita baca surah Tabarak. Ya, Tabarak ya. Tabarak itu Al-Muluk, 29 ayat. Ya, juz 29 ayat 30 ayat ya. Kalau tidak bisa tiga-tiganya, ya pilih salah satunya. Walaupun kalau di antara para ulama pilihannya paling banyak itu baca suratul Kahfi itu. Jadi malam Jumat atau sore Jumat atau atau menjelang
menjelang maghrib itu. Kalau nggak bisa malam itu mungkin ada kesibukan kita, silakan subuhnya paginya. Ya, nggak lama aku baca suratul kahfi itu. Ya, kalau kita perhatikan bacaan yang kayak tadi itu kalem gitu, nggak lebih nggak kurang 15 menit. Nggak lebih nggak kurang 15 menit. Ya. Kita nonton bola berapa menit? Ya. Oh ini lagi rame kan nih? Lagi rame nonton bola, masya Allah. Ada yang begadang itu, subhanallah. Ada kaum muslimin yang begadang gitu, cuma sekedar nonton bola. Untungnya menang ya, kan kalah. Untung menang ya, kan kalah. Biru muha. Pernah hadirin Bini Pasuyu tuh, Bini Pasuyu tuh punya kai kalau salah, punya kai. Umur sini 105 tahun. Ya. Umur 105 tahun. Lebih sahabat coba. Wala lilung wala apa. Orang ini kadang baru 50 linglung sudah. Coba. Dia Bini Pasuyu jadi bisa kaya. Masih bekeluarga lawan almarhum Guru Ramli di keraton. Antum bayangin 105 seger. Cuman sini pesan itu aja sini usahakan nikam sehari itu usahakan paling kada sini baca seayat Quran. Antum bayangin itu. Sampai pesan sini sampai ditakuni orang kenapa pian bisa naik ini kayak wala linglung wala apa segala macam, masya Allah. Ternyata umur sampai 105 itu pesan jam itu usahakan sini sama hari kan baca Quran. Kada kawa sejus sayat barang. Sayat kada kawa juga setengah huruf. Amun setengah huruf kada kawa juga sudah kada kawa lagi sudah. Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mamanya mendengar di kamar. Wah, abahnya luar biasa habis mengajar baca Quran nanti ini. Baca Quran masya Allah. Batuk pulang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mamanya mendengar di kamar, wah sejuk, alhamdulillah hatinya lakiku berubah banget. Selama mendengar pengajian, alhamdulillah berubah hatinya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kada mantap 2 kali bismillahnya. Alif lam mim. Mamanya luar biasa sih. Suara sih bagus soalnya. Sadaqallahul azim. Sadaqallahnya bagaimana? Itu Quran doa satu ayat kan Quran doa karena bismillah satu ayat. Sekalinya banyak bahasa alif lam mim. Sadaqallahnya kayak sadaqallahul azim. Jadinya jar mamanya kayak apa? Kenapa aja saya aja Ustaz boleh aja tanya. Ustaz pulang salah. Tapi yang jelas bahagia ya, paling sering jangan sampai mencari hanya sekedar meluangkan waktu, jangan, harus menyiapkan waktu, bukan meluangkan waktu. Waktu-waktu luang baca Quran jangan, menyiapkan waktu khusus liqiraatil Quran. Kenapa? Karena amalan yang paling dicintai Allah SWT ialah orang baca Quran. Iya. Masya Allah makin ya. Kita kembali. Orang yang memanfaatkan waktu malam libasan sebagai pakaian untuk beribadah kepada Allah. Entah dia sholat malam, entah dia baca Quran, terserahlah. Kemudian Allah katakan wa nauma subata, dan Allah jadikan tidurmu kata Allah subatan, istirahat. Ya. Wa ja'alna an-nahara, sementara Allah jadikan siang untuk apa? Nusyura, untuk apa? Untuk berusaha kata Allah. Ya. Ini kalau kita praktekkan dalam kehidupan berbahagia, masa siang kita jadikan sebagai kita berusaha, terserah mau jadi apa kita, mau jadi pedagang, mau jadi pegawai, terserah. Yang jelas kita cari penghidupan, cari usaha pada waktu siang. Malam kita gunakan untuk ibadah pada Allah, kemudian istirahat tidur. Ya, orang kalau sudah tidurnya cukup, istirahatnya cukup, insya Allah. 48 sekarang. Wa huwa alladhi arsala riyaha bushran baina yaday rahmatih. Dan Allah SWT yang menjadikan arsala riyah, Allah yang mengutus, maksud Allah yang meniupkan angin. Kaget aku. Kaget gitu, baca. Mana kaget gitu.
Matur nuwun. Wa huwa alladzi arsala riyaha busyran baina yaday rahmati. Dan Allah yang mengutus angin, artinya Allah yang meniupkan angin. Riyah, angin. Busyran, membawa kabar gembira. Angin bawa kabar gembira. Baina yaday rahmati, di antara rahmat Allah yang Allah kirim. Angin sepoi-sepoi, angin sejuk, Masya Allah. Ya, para hadirin berbahagia, kalau kita sudah paham ayat ini begitu, kita mendapatkan angin yang segar, angin sepoi-sepoi enak itu, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, kita sekali mengucapkan alhamdulillah itu Allah turunkan pahala buat kita berapa? 10 pahala. Sering saya katakan di sini bahwa orang Muslim itu nggak ada yang sia-sia dia lakukan. Mendapatkan angin yang begitu segar, dia mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu mendapatkan pahala yang begitu luar biasa. Jadi kalau kita semua kita manfaatkan yang Allah berikan kepada kita, ini semua menjadi ibadah kepada kita. Makanya Allah katakan, lihat, wa huwa alladzi arsala riyaha busyran baina yaday rahmati. Allah mengirimkan angin untuk kalian, busyran, sebagai kabar gembira, kata Allah, baina yaday rahmati, di antara rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna minal ma'i ma'an tahura. Dan Allah turunkan dari langit, ya, dari langit, ma'an, air hujan, tahuran, sebagai pembersih buat kalian. Makanya salah satu yang dibolehkan kita berwudu dengan air apa? Dengan air hujan. Ya, air hujan itu suci. Para hadirin, seperti di Jakarta ini sekarang sudah agak mulai kurang banjirnya itu. Ya, jadi sudah waduk, kanal sudah dibikin semua. Tapi terus terang, Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, Allah turunkan air itu dengan apa? Dengan kadar tertentu. Ya, jadi kalau hujan turun yang begitu lebat, begitu luar biasa, nggak mungkin terjadi banjir. Karena sudah ada takarannya, nggak ada yang nggak. Tapi ternyata kenapa di Jakarta itu begitu banjir dahsyat luar biasa? Karena semua sudah ditutup. Ya, salah satu contoh yang paling gampang tuh Kelapa Gading. Kelapa Gading itu dari Jakarta Utara tuh. Itu semuanya bangunan baik bangunan rumah maupun bangunan hotel, bangunan toko segala macam, itu sudah menutup jalannya air. Jadi begitu hujan yang begitu lebat, Masya Allah. Ulun ini paling bahagia, ulun ini asli orang Pakoman, Martapura Pakoman tuh. Ya, umur ulun sudah 60 sekarang. Ulun masih ingat selama 60 tahun ini, ulun merasakan nggak pernah waktu tinggal di Pakoman itu banjir, nggak pernah. Sekarang begitu hujan sedikitnya banjir Pakoman tuh. Ya kenapa? Karena hutan-hutan yang menjaga air digunduli, sudah mau diapain? Sudah digunduli, sudah ditebangi pohon-pohon segala macam. Ya, air ya tidak ada yang apa? Tidak ada yang menahan, tidak ada yang meresapnya itu. Ya sudah jalan. Air itu kan sifatnya apa? Mengalir dia. Mengalir dari tempat tinggi ke bawah. Di mana tempat itu ke bawah, ya turun terus air. Kita takuni kawan-kawan di Pekoman sana tuh. Ada beberapa kawan-kawan yang umurnya lebih dari kita, ada yang 65 umurnya. Dia ngomong, dia bilang nggak ada banjir sih, nggak pernah. Seumur saya hidup sini nggak pernah banjir katanya. Kenapa? Dulu memang bersih, nggak ada apa-apanya, nggak ada yang menebang, nggak ada yang menggunduli segala macam, ya terjaga. Jadi kalau ada banjir segala macam itu bukan Allah yang bikin banjir, bukan. Jangan sampai menebak, ini kenapa Allah turun hujan jadi banjir? Oh, salah besar. Yang bikin banjir itu bukan Allah, manusia yang bikin. Ya. Dulu zaman Ali Sadikin mencanangkan bahwa daerah Condet itu kan kali itu daerah Condet itu agak turun naik gitu tempatnya, Jakarta Timur, agak turun naik, kemudian di bawahnya itu sungai. Itu oleh Ali Sadikin mau direncanakan untuk apa? Untuk pembuangan air ke sana. Mau dibikin gali, mau digali semuanya, mau dibikin kayak kanal di Belanda. Iya. Tapi terbentur dengan penguasa pada waktu itu. Karena penguasa pada waktu itu mau bikin Taman Mini Indonesia Indah. Mau bikin Taman Mini Indonesia Indah, nggak bisa. Proyek kali sedikit dibatalkan, mau bikin Taman Indonesia Indah. Iya,
Jadi kalau sudah hujan Jakarta tuh yang paling pertama kali dia siapa? Orang Condet. Yang kedua orang Kampung Melayu. Ya, orang Kampung Melayu itu berbahagia kalau rumahnya, kalau lotengnya belum banjir, dia belum banjir itu. Padahal kalau kita jalan sudah 1,5 meter tuh. Tapi bagi orang apa namanya Kampung Melayu, terus orang-orang Bukit Duri itu, kalau lotengnya belum banjir, dibilang belum banjir. Gimana ya? Belum banjir. Padahal sudah banjir. Sudah banjir. Iya, sudah masuk rumah, cuman lotengnya belum masuk, itu aja. Karena mereka sudah saking biasanya. Jadi akhirnya yang jadi korban itu ya Kampung Melayu, Masya Allah. Ya, Kampung Melayu. Terus Bukit Duri. Terus kalau di para wadah kita itu para kuburan apa? Perumpung itu. Jadi akhirnya Bang, itu kuburan Cina itu jadi tempat mengungsi orang. Iya. Allahu Akbar. Kenapa ya? Semua itu tertutup. Jalan air itu sudah nggak ada lagi. Jadi jangan pernah mereka menyalahkan Allah Subhanahu, jangan pernah. Ya. Ganti gubernur, jangankan gubernur cuma Anies Baswedan, malaikat jadi gubernur tetap banjir. Cuma Anies Baswedan aja. Malaikat yang jadi gubernur tetap, kenapa? Ya memang jalannya air nggak ada. Nggak bisa. Ya. Para hadirin berbahagia, kita kembali ke ayat. Lihat Allah katakan, Allah jadikan malam sebagai pakaian buat kita. Ya, gunakan pakaian itu. Artinya apa? Kita beribadah kepada Allah. Ya, cuman ulun mampunya saya cuma dua rakaat sholat 2 malam. Sholat malam itu cuma 2 rakaat. Masya Allah, nilainya besar di sisi Allah. Cuma 2 malam, cuma 1 malam bangun 2 rakaat. Apalagi disambung pokoknya dengan baca Quran, Masya Allah. Tapi yang jelas kita lakukanlah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa nauba sumata Allah jadikan tidurmu kata Allah istirahat, wa ja'alna nahar nusyura. Semata Allah jadikan siang untuk apa? Nusyura, untuk mencari penghidupan, artinya berusaha. Allah jadikan tadi, Allah kirim angin sebagai kabar gembira di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna minal ma, Allah turunkan dari langit ma'an, air tahuran, yang bersih, yang suci. Untuk apa Allah turunkan air yang suci, yang bersih tadi itu, yang bersih? Linuhya bihi baldatan maita, untuk menghidupkan dengan air tadi, bihi, dengan air hujan tadi itu, baldatan maitan, baldatan, negeri-negeri yang maitan, yang sudah kering kerontang. Maitan itu artinya mayit, maksudnya yang mati. Yang mati di sini artinya mati, nggak ada tumbuh-tumbuhan, kering segala macam. Nah, Allah turunkan air dari langit tadi itu, bihi baldatan maita, untuk memberikan penghidupan kepada negeri-negeri yang mati. Wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman. Wa nusqiyahu, dan untuk memberikan minum. Ya, sekali itu memberi minum. Wa nusqiyahu, dan kami memberikan minum, kata Allah, mimma khalaqna, apa-apa yang kami ciptakan, mimma khalaqna, yang kami ciptakan, an'aman, daripada binatang ternak. Dari binatang-binatang ternak. Para hadirin berbahagia, ada keluarga yang pernah berangkat ke Hadramaut, ke Hadramaut, Yaman. Iya. Itu nggak ada kiri kanan tuh, nggak ada rumput kayak kita begini. Iya. Karena kebetulan dia kan orang sini ya, artinya orang-orang kita gitu loh. Dia berangkat ke Hadramaut sana tuh. Yang dia bingung, dia bilang itu kambing gemuk-gemuk. Coba bayangin. Ini negara tandus, subhanallah. Negara tandus, negara kering kerontang, masya Allah, nggak ada rumput-rumputan. Tapi subhanallah, di Hadramaut sana justru tumbuh kambing itu besar-besar. Bahkan dia bilang kalau kita bertamu ke rumah mereka, biasa ngobrol panjang lebar, ngobrol segala macam. Iya. Begitu kita mau pulang, larang, nggak boleh pulang. Bentar, bilang sebentar, kita makan dulu, nyantai dulu. Lah, yang bahasa Banjarnya, yang beelang ini bingung, yang beelang ini bingung deh loh. Dari tadi ngobrol segala macam, nggak ada persiapan apa-apa. Tunggu sebentar.
Paling setengah jam kemudian udah muncul sate kambing. Iya. Dan memang paling bahagia, satu-satunya negara yang tidak kena COVID itu cuma Hadramaut, negara Yaman sana. Ya, semua negara di dunia ini semua kena COVID semua, tapi satu-satunya negara yang tidak kena COVID itu Hadramaut. Karena yang bilang bahwa negara ini akan diberkahi Allah siapa? Bukan manusia biasa, Rasulullah langsung sendiri bilang. Iya, kata Rasulullah, burika, diberkahi kata Rasulullah. Allahu Akbar, paling bahagia. Orang sana itu kalau sudah dianggap rujulah sudah dianggap dewasa gitu loh. Itu mereka rata-rata bawa apa? Zambia namanya. Jadi kayak macam pedang kecil gitu loh. Di depan sini. Jadi kalau sholat Jumat itu mereka yang tua-tua biasa tuh, kalau mereka duduk itu di depannya ini seperti mandau gitu, mandau kecil bekok begini. Panjangnya segini nih mandau. Iya. Dan itu sudah menampak bahwa ini berarti orang ini sudah dewasa tuh. Dan itu hampir semua rakyatnya begitu. Hampir semua rakyatnya begitu, pakai Zambia begitu. Dan mereka boleh beli pistol, boleh beli senjata, boleh. Mereka kayak ada punya KTP, boleh beli pistol segala macam. Tapi mana pernah kita dengar terjadi pembunuhan di sana? Iya, nggak ada terjadi perampokan, nggak ada terjadi pembunuhan, nggak ada. Iya. Karena memang Rasulullah sendiri bilang, kata ini negeri yang perlu diberkahi kata Rasulullah. Iya, antum bayangin aja deh. Ada orang dari Indonesia mau kirim duit ke keluarganya di kampung dia segunung. Akhirnya sampailah orang Indonesia yang dari Surabaya ini berangkat ke sana mau ngirim. Dia bilang, kata tukang bensin, jago maaf sini. Dilihat alamatnya, oh ini si Fulan ini, dia bilang biasanya hari, katakanlah kalau kita ini hari Kamis gitu ya, hari Kamis datang dia bisa. Waktu itu hari Senin. Kalau bapak percaya, dia bilang silahkan serahkan sama saya, nanti saya serahkan. Duit ini yang dibungkus dari Surabaya ini, duit ini, nggak dikit duitnya. Oh subhanallah, beberapa hari kemudian datang berita dari keluarga yang menerima duit itu. Duit sudah kami terima. Antum bayangin aja. Jadi orang yang dari Surabaya ini titip duit sama orang yang tukang tukang pembensin, dijulung duitnya. Itu beberapa hari kemudian rupanya datang yang biasa dari kampung itu datang, diserahkan sama dia. Baru yang ngasih kabar ke Surabaya bahwa duit sudah diterima. Pantas Allah berkah, kenapa orang penuh dengan apa? Dengan amanah kepada Allah. Penuh dengan amanah. Nggak ada terselewengkan duit itu. Waduh. Coba kalau kita nyaman minta kirim segala macam, uyuh segala macam. Paling nggak ada sejampal 2 jampal kita ambil. Itu subhanallah 1 perak pun bahasa Banjarnya kada buuna duit orang. Dan sampai akhirnya keluarganya memberikan berita. Jadi pantas kalau negaranya penuh dengan keberkahan, dan salah satu keberkahannya bukti apa? Satu-satunya negara yang tidak kena COVID cuma itu. Hadramaut itu. Dan Allah kasih keajaiban lagi. Dan Hadramaut itu berbahagia, mau tahu, seluruh dunia ada umatnya. Bukan hanya di Indonesia. Di Indonesia ini sudahnya. Ya. Di India ada, ya, di Cina ada, di mana-mana ada. Bahkan kita pernah ketemu dengan orang, ya. Saya nggak lupa, kalau nggak salah bangsanya itu Basfar. Kebetulan dia ikut dari rombongan jamaah tablik yang keluar 40 hari itu. Ketemu di Masjid Taqwa sana. Dia nggak bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris dia. Begitu kita tanya, nggak taunya apa. Memang turunan dia orang mana? Orang Kamboja. Untuk bayangin aja, orang Kamboja coba. Yang konon di sana kan Kamboja ini kan pemahamannya banyak pemahaman komunis gitu. Saya tanya, tapi kok muka Anda bukan seperti orang sana, muka Anda kayak orang Arab, kayak orang India sebenarnya. Iya betul, dia bilang. Kalau nggak salah Basfar marganya, namanya Muhammad bin siapa gitu loh. Antum bayangin ya, Kamboja situ ada. Jadi pantas, memang Rasulullah yang bilang, kata Rasul, ini akan menyebar nanti bangsa ini. Walaupun mereka nggak populasi nggak terlalu banyak, mereka menyebar.
Yang sampai jadi pikiran saya sampai hari ini berbahagia. Mereka datang dari Hadramut sana, mereka datang ke Gorontalo, mereka datang ke Surabaya, mereka datang ke Kalimantan Selatan. Itu bahasa yang mereka pakai bahasa apa? Kan bahasa Arab. Tapi mungkin orang Indonesianya bahasa pintar-pintar juga, jadi kalau menyambut tuh. Nah. Iya, mereka datang ke Semarang, datang ke Tegal, datang ke ke Jawa itu mereka dengan bahasa mereka. Akhirnya kita kembali, kenapa sedemikian rupa diberkahi Allah SWT itu tadi, karena ketakwaan mereka yang begitu dalam, begitu tinggi kepada Allah SWT. Ya, Allah jadikan kata Allah SWT, ya, menghidupkan negeri yang sudah mati, wa nusqiya mimma khalaqna an'aman, memberikan makan, memberikan minum kepada para binatang, an'an wa anasiyya, dan memberikan makan juga kepada manusia, katsiran, begitu banyaknya. (50) sekarang. Walaqad sarrafnahu bainahum liyadzakkaru. Dan sungguh kata Allah SWT, kami telah menggilir-gilir gitu ya, mengganti-gantikan turunnya hujan tadi itu bainahum, di antara mereka. Untuk apa? Liyadzakkaru, untuk mereka mengambil pelajaran. Ya. Mengambil pelajaran dari turunnya hujan. Kenapa? Allah turunkan hujan ya ini sebagai peringatan. Oh iya, alhamdulillah. Ini tumbuh-tumbuhan segala macam. Liyadzakkaru, untuk apa? Untuk kata Allah, liyadzakkaru, untuk mereka ingat. Kan sorof itu kan dalam bahasa Arab kan sorof itu ada pelajaran nahwu sorof. Sorof tadinya perubahan. Fa'aba, tapi itulah manusia kata Allah, fa'aba, jarang mereka yang mau bersyukur kepada Allah. Ya, jarang mereka enggan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan aktsarun nasi illa kufura. Bahkan banyakkan manusia itu kata Allah illa kufur. Kufur di sini bukan kafir, artinya kufur nikmat, tidak pandai bersyukur kepada Allah. Ya. Kenapa berbahagia kalau kita pikir ya, hakikatnya semua yang kita hadapi ini nikmat dari Allah. Semua yang kita hadapi ini nikmat dari Allah. Kita lihat surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kami tambah. Pakai lam taukid, pakai non taukid, la azidannakum, pasti kata Allah aku tambah. Kemudian begitu wala in kafartum, kalau kamu kufur kata Allah, padahal katanya mesti apa? La udzibannak, kami azab, enggak begitu kalimatnya. Wala in kafartum, kalau kamu kata Allah SWT tidak bersyukur kepada Allah, Allah tidak mengatakan pasti aku azab, enggak begitu kalimatnya. Allah itu sayang kepada hambanya. Allah yang beritahu inna azabi lasyadid, sungguh nikmatku kata Allah syadid, keras. Bagaimana bentuknya? Bentuknya antara lain orang yang tidak pandai bersyukur itu gelisah terus. Gelisah terus. Yang kedua apa? Yang kedua penyakitnya munculnya apa? Kifuh. Kalau kifuh biasa, kalau pakai F, kifuh. Pina, sembahyang pina. Kifuh. Ya Allah. Enggak ada tenangnya, hatta lagi sholat enggak tenang dia. Nah, itu tanda itu orang kurang bersyukur. Kalau orang kurang bersyukur sampai sholat pun kelihatan sholat itu kayak gelisah sekali. Padahal kan sholat itu kan salah satu inti sholat itu adalah zikir kepada Allah. Padahal Allah mengatakan, kata Allah SWT, orang yang berzikir kepada Allah, orang yang ingat kepada Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innu. Orang yang berzikir kepada Allah itu tenang. Nah ini kok nggak tenang? Berarti apa? Ada sesuatu yang salah, itu berbahagia. Mohon maaf, salah satu kebaikan Wardin ini harus kita hargai. Ya, Wardin ini manusia yang paling baik, masya Allah. Kita hargai. Ulun minum dulu, mohon maaf. Ini jahe bukan sembarangan. Jahenya jahe khusus. Ternyata jahenya ngaran jahenya tak Wardi. Bayangkan aja, ngarannya jahe, ngaran jahenya jadi jahe Wardi.
Luar biasa warna ini. Kita lanjutkan. Allahu Akbar. Wa nasiya katsiran, tapi manusia kata Allah yang kebanyakannya kufur, bukan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit berbahagia. Atau yang sedikit maksudnya di sini adalah orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Iya. Lima puluh satu. Belum, itu musik lain. Walau syi'na dan sekiranya kata Allah kami menghendaki, kami menginginkan, la ba'asna fi kulli qaryatin nadhira. Niscaya kata Allah SWT kami akan mengutus seorang pemberi peringatan pada setiap negeri. Allah katakan, kata Allah SWT, maka setiap negeri yang kami utus seseorang yang memberikan peringatan. Kemudian lanjutannya berbagai, lanjutannya yang begitu dahsyat ini. Kan selama ini kan ada yang bilang kan begini, ya ini yang ngomong ini bukan orang luar, orang Islam juga yang ngomong. Ya, jadi kata orang Islam ini ya kalau bisa jangan disebut kafir lah, sebut aja non Muslim. Yang ngomong siapa ini? Bukan orang luar Islam, yang ngomong ini orang Islam juga, kiai juga. Kan aneh bin ajaib. Mau melangkahi Quran gitu. Ini Allah yang bilang, ini Allah yang menciptakan manusia, yang menciptakan Quran. Coba Allah yang bilang, kata Allah, lihat, fala tuti'il kafirina, jangan kamu taati orang kafir, kata Allah. Itu yang bilang Allah. Mau gimana lagi? Nah, itulah berbahagia ya, kalau orang sudah, kata siapa yang dari Pasuruan tuh, yang dari Pasuruan, Habib Taufik Syekab itu. Kata Habib Taufik Syekab, ini model manusia sogokan begini nih. Sampai terang-terangan begitu beliau, sudah. Beliau pakai sorban ngomong itu, Masya Allah. Sampai nggak tahan lagi beliau. Kata beliau, ini Masya Allah, ini kalau sudah manusia sogokan begini nih. Kata beliau, baca Al-Quran betul. Iya, sampai Allah membilang dalam Quran, dalam surat Al-A'raf itu, surat Al-A'raf ayat 169, yang Allah gambarkan seperti apa? Seperti kata Allah SWT, seperti kalab. Kalab itu dog itu apa? Anjing. Kata Allah seperti anjing. Coba kalau diberi makanan menjulurkan lidah, nggak diberi makanan sama juga, kerjanya ngomong. Bahkan subhanallah, Habib Taufik ini dengan ekspresinya, dengan dicontohkan sama dia, dicontohkan sama beliau. Karena itu kalau orang Arab bilang apa, udah hawas, sudah sangat kesal beliau sudah. Ya Allah. Para hadirin sedikit ya, para tuti'il, jangan kamu taati kata orang kafir itu. Ya. Kemudian wajahidhum bihi, dan berjuanglah kamu untuk menghadapi mereka. Allah memakai kalimat, lihat, jihad. Ya. Karena memang kalimat jihad dalam Quran semuanya itu arti awalnya itu memang berjihad malah hadapi orang kafir, perang dengan mereka. Itu akhirnya apa? Sekarang dirubah kan? Ya, dengan kalimat apa? Dengan kalimat bersungguh-sungguhlah kamu menghadapi mereka. Ya, dengan segala cara. Nggak ada mereka mengutak-atik agama lain, itu nggak ada. Yang diutak-atik pasti Quran, pasti. Iya, ada pahlawan kemalaman. Iya, pahlawan kemalaman, bukan kesiangan kemalaman. Iya, kiai juga duduknya di MUI juga. Waktu Habib Rizik belum ditangkap, nggak berani ngomong. Sekarang berani ngomong. Apa salahnya? Orang mengucapkan selamat atau kok nggak boleh? Iya, ini pahlawan kemalaman. Ternyata beberapa pastor, bahkan yang sekarang pemimpin yang di Italia itu, dia bilang apa? Nggak benar tanggal 25 itu lahirnya Yesus. Sudah terang-terangan mereka sendiri dari di luar Islam, mereka nggak mau menyatakan itu. Nah sekarang ini sok toleran gitu loh.
Islam gak usah diajari tentang toleran. Kenapa? Islam tuh sudah sangat toleran. Tidak ada agama di dunia yang paling toleran kecuali Islam. Ingat deh kata-kata kita nih. Tidak ada di dunia ini agama yang paling toleran itu ialah Islam. Iya. Di Bosnia tuh yang berkuasa tuh Islam. Nggak ada orang di luar Islam dibunuh, nggak ada. Begitu mereka sudah punya peluang, punya kekuatan, dibantai mereka. Orang Islam tuh sangat apa? Karena sudah diajarkan oleh Allah, langsung mengajarkan kepada junjungan kita Rasulullah sudah. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan kepada orang kafir, kami tidak menyembah apa yang kamu sembah. Sudah di ujung ayat, lihat. Di ujung ayatnya lakum dinukum. Ini sangat toleran sudah. Silahkan kalian beragama, silahkan kalian beribadah, silahkan kalian berdoa, silahkan. Lakum dinukum. Kemudian boleh dan buat kami begini juga. Selesai. Jadi nggak usah diajar lagi, sok diajari segala macam ini. Sekarang bingung gitu loh. Kenapa yang pokal seperti itu? Kenapa? Selalu orang-orang kiai-kiai yang menghantam orang Islam juga. Iya, yang ditujukan omongan itu kepada orang Islam juga, dia seolah orang Islam ini sangat tidak toleransi gitu loh. Ya Allah. Mereka berapa tahun sudah tinggal di Indonesia ini? Kita mau tanya, mereka tinggal di Indonesia ini berapa tahun? Si Malungun, si Manjuntak, si Rait, si Raja Guguk, berapa tahun saya tinggal di sini? Turun temurun mereka, nggak ada yang dimacam-macam orang Islam, nggak ada. Tapi itulah selalu asal sudah akhir-akhir udah dengungkan segala macam. Ya Allah, para hadirin berbahagia, lihat yang bilang begitu siapa? Yang bilang begitu tuh bukan Rasulullah SAW, bukan. Allah langsung fala tuti'il kafirina, ini nahiyah, larangan dari Allah. Jangan kamu taati orang-orang kafir, kata Allah. Kemudian lanjutnya apa? Wajahidhum bihi jihadan kabira, dan berjuanglah kalian, lawanlah mereka, ya. Lawanlah mereka, kata Allah SWT. Berjuanglah menghadap mereka dengan apa? Dengan Al-Quran ini. Jihadan kabira, dengan jihad, dengan perjuangan yang besar. Dengan jihad, dengan perjuangan yang besar, kamu lawan mereka. Para hadirin yang berbahagia, sampai ayat 52 insyaallah panjang umur. Kita lanjutkan lagi malam Kamis yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tetap bersama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.